Kata AST 1139 patah lengan, terlalu kesepian di malam hari. Suara ini sangat menonjol di tempat yang relatif tenang ini. King Sui tahu bahwa suara itu diarahkan pada dua wanita di sisinya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang berbicara. Pria itu memiliki cambang dan rambutnya setebal surai singa. Sosoknya cukup tinggi dan kekar. Bagian depan pakaiannya dibiarkan terbuka, memperlihatkan otot-ototnya yang seperti baja. Dia memancarkan gelombang aura jantan, kasar dan kekerasan. Dia tidak terlalu jelek. Meskipun ia memiliki cambang dan rambut tebal, ia memiliki fitur wajah yang menonjol. Matanya khususnya seperti binatang, menyebabkan dia terlihat sangat liar dan agresif. Tipe pria ini adalah racun yang mematikan bagi sebagian wanita. Tuan Muda Ma, saya tidak menyangka Anda benar-benar bisa menggunakan kata-kata selain panas untuk menggambarkan wanita. Deskripsi Anda sangat cocok kali ini. Bagaimana bisa ada wanita cantik di daerah ini yang belum pernah kita lihat? Orang yang berbicara adalah seorang pria di samping orang yang dipanggil sebagai Tuan Muda Ma sebelumnya. Pria ini berpakaian bagus dan tampaknya adalah tuan muda dari beberapa klan bangsawan. Dia tampan dan memiliki sosok yang ramping. Setiap gerakannya anggun, dengan aura kebangsawanan. Pria ini menyanjung Tuan Muda Ma dan menempatkannya di atas alas. Inilah mengapa King Sui dapat merasakan bahwa Tuan Muda Ma ini mungkin adalah pemimpin di sini. Sekelompok orang telah mencapai tidak terlalu jauh dari King Sui saat mereka berbicara, tetapi mereka belum melakukan sesuatu yang sembrono. King Sui hanya memberi mereka pandangan sekilas sebelum dia kembali makan. Kedua wanita itu bahkan tidak mengangkat kepala untuk melihat mereka, dari awal hingga akhir. Tantai Suan tidak mengenakan kerudung hari ini, tapi dia mengenakan topeng kecil dan indah yang hanya memperlihatkan matanya dan di bawah hidungnya. Meski begitu, hanya dagu, bibir, dan fisiknya yang luar biasa bisa membuat seseorang menatap dan tidak bisa melepaskan pandangan mereka. Sosoknya ini sudah cukup bagi pria untuk tidak terganggu oleh penampilannya. Mereka mungkin tidak akan keberatan meskipun wajahnya tidak cantik sama sekali. Yuruyan, di sisi lain, tidak hanya memiliki sosok yang cantik, dia juga dewasa dan menawan. Tipe wanita ini adalah pembunuh bagi pria dari semua kelompok umur. King Sui punya firasat bahwa kelompok orang ini harus menjadi salah satu kelompok yang lebih kuat di sekitar sini. Kalau tidak, mereka tidak akan mendominasi di sini. Mereka mungkin memiliki latar belakang yang mendalam. Liang Qi, seberapa tinggi arus pengunjung generasi ini? Anda pikir keindahan kaliber seperti itu akan selalu muncul di hadapan kita? Kita harus berterima kasih kepada nenek moyang kita karena bisa melihat mereka hari ini. Saya ingin dua wanita ini. Yang di klan kami hanyalah bubur kedelai dibandingkan dengan keduanya, Tuan Muda Ma berseru dengan gembira. Tuan Muda Ma, kita harus sedikit lebih berhati-hati. Orang-orang ini juga tidak terlihat seperti orang biasa, kata Liang Qi lembut kepada Tuan Muda Ma. Suaranya tidak keras tetapi King Sui dan yang lainnya mendengarnya dengan sangat jelas. Kedua wanita itu mengangkat kepala mereka untuk melihat King Sui. King Sui terus menikmati makanannya, berpura-pura seolah dia tidak mendengar apa-apa. Ayo pergi ke sana. Kami sangat keras sekarang, tidak mungkin mereka tidak mendengar kami. Namun mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Anda tahu apa artinya ini? Petik 2. Kakak Ma, apa artinya ini? Seorang pria muda dari belakang bertanya dengan suara menyanjung. Ini berarti bahwa mereka tahu bahwa mereka tidak mampu untuk menyinggung kita. Karena mereka tidak bisa menyinggung kita, kamu pikir kita akan membiarkan kesempatan bagus seperti itu berlalu begitu saja? Kepribadian Tuan Muda Ma juga kasar. Jika dia tidak memiliki klan di belakangnya, dia akan diretas sampai mati oleh orang lain berkali-kali. Liang Qi hendak mengatakan sesuatu yang lain tetapi Tuan Muda Ma sudah memimpin semua orang menuju King Sui. Ketika dia berada tepat di belakang King Sui, dia mengulurkan tangannya dengan tangan berbentuk cakar dan langsung menamparkan kepala King Sui. King Sui mengutuk dalam hati. Sialan bodoh ini benar-benar terlalu lugas. Sangat disayangkan bahwa King Sui tidak menempatkan kekuatan orang-orang ini di matanya. Jika orang-orang ini memang sangat berpengaruh di wilayah ini, maka itu karena kekuatan di belakang mereka, klan mereka misalnya. King Sui secara acak mengambil salah satu sumpit yang dia gunakan untuk mengambil makanannya dan mengirim salah satu dari mereka terbang keluar. Suara yang sangat lembut terdengar dan pada saat yang sama, teriakan mengerikan Tuan Muda Ma. Sumpit telah menembus telapak tangannya dan masih tertanam di tangannya. King Sui menganggap bahwa dia akan lebih kesakitan ketika dia mengeluarkannya. Selanjutnya, Tuan Muda Ma dikirim terbang dari sumpit tunggal King Sui. Saat itu, King Sui bangkit dari tempat duduknya dan menatap mereka. Meskipun kota Yan ramai, pihak-pihak yang berpengaruh itu rumit dan rumit.
Tidak setiap kekuatan memiliki master negara. Hanya ada segelintir master negara di seluruh dinasti Yu besar. Sejujurnya, bahkan kultivator dengan kekuatan satu nimbus tidak dapat dengan mudah ditemui. Sama seperti orang-orang ini, beberapa orang terkemuka hanya memiliki kekuatan sekitar 10 bintang. Itu dianggap sangat kuat karena itu adalah kekuatan dari Martial Saint Puncak. Meskipun usia mereka tidak muda, mereka juga tidak terlalu tua. Oleh karena itu, King Sui tidak berniat membunuh mereka. Bukannya dia tidak berani membunuh. Orang ini benar-benar mencoba membunuhnya sekarang, tetapi King Sui tidak terlalu marah tentang hal itu. Sampah semacam ini hanyalah semut di matanya. Apakah ada yang mau melempari semut? Tidak. Jika King Sui akan benar-benar melarikan diri, tidak ada yang bisa menangkapnya. Dia hanya tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri sebelumnya. Kamu Tuan Muda Ma, kan? Anda berani merebut wanita saya? King Sui bertanya dengan tenang. Namun, aura Qi-nya yang luar biasa langsung menekan orang-orang ini sampai-sampai mencekik. Yu Ruyan tidak merasa terganggu ketika dia mendengar kata-katanya. Tan Taixuan, di sisi lain, sangat kesal. Meskipun dia hanya mengatakannya, dia merasa tidak senang di dalam hatinya. Sejak kapan dia menjadi wanitanya? Di antara para kultivator, terutama ketika yang lebih lemah bertemu dengan yang lebih kuat, tekanan semacam ini dapat menghancurkan nyali para kultivator yang lebih lemah dan bahkan menghancurkan jiwa mereka atau menghancurkan otak mereka. Itulah mengapa dikatakan bahwa para ahli bisa membunuh dengan seenaknya. Bagi mereka, orang biasa benar-benar mirip dengan semut yang bisa mereka bunuh dengan hina. Tuan, mata kami yang terkutuk itu buta. Kami seharusnya tidak mendapatkan ide tentang wanita Anda, Pak. Tuan yang baik, Anda memiliki hati yang murah hati. Tolong luangkan kami kali ini. Tuan Muda Ma merangkak di tanah saat dia berbicara sambil tanpa henti menamparkan wajahnya sendiri. Menamparkan wajah sudah merupakan penghinaan terbesar bagi seorang kultivator, apalagi menamparkan wajah Anda sendiri. Jika bukan demi kelangsungan hidup, tidak ada yang akan melakukan ini untuk diri mereka sendiri. Ini sudah menempatkan satu di posisi terendah. Tanpa permusuhan yang keji, seseorang pada dasarnya tidak akan membunuh dan menyelamatkan orang tersebut. Tuan Muda Ma telah memilih untuk melakukan ini karena dia tahu bahwa wanita di sisi kultivator yang kuat ini jelas merupakan subjek yang tidak tersentuh. Dia sebenarnya telah mencoba membunuh pembudidaya yang kuat ini sebelumnya, jadi dia tahu bahwa mereka sama sekali bukan lawannya. Membunuh mereka akan menjadi jentikan jari bagi King Sui dan dia sadar bahwa mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka kapan saja sekarang. Sejak awal, King Sui tidak punya niat untuk membunuh mereka. Sekarang orang-orang ini telah menempatkan diri mereka dalam posisi seperti itu, mereka tidak akan memiliki terlalu banyak prestasi dalam seni bela diri. Semua kultivator, khususnya kultivator yang kuat, harus memiliki satu kualitas dan itu adalah harga diri. Orang yang merendahkan diri seperti ini dan masih memiliki prestasi hebat dalam seni bela diri pada dasarnya sama langkanya dengan bulu phoenix dan tanduk kirin. Masing-masing dari kalian mematahkan salah satu lengan kalian dan pergi. Ingatlah bahwa aku akan melenyapkan kalian semua lain kali. Jangan meragukan kata-kata saya. Jika siapapun yang memiliki hubungan sedikit pun dengan salah satu dari kalian datang untuk menemukan masalah dengan saya akan mengambil nyawa Anda. Bahkan tidak ada sedikit pun emosi dalam suara King Sui. Orang-orang seperti ini harus diancam akan dibunuh. Dia harus membuat mereka mengingat kejadian hari ini. Mematahkan salah satu lengan mereka seharusnya cukup bagi mereka untuk mengingat ini. Kaca, titik. Suara patah tulang terdengar. Mereka semua membungkuk kepada King Sui dan sisanya dengan keringat dingin menutupi dahi mereka sebelum mereka mundur dan pergi. King Sui kemudian melanjutkan makannya. Nona Tantai, sejak kapan aku menjadi wanitamu? Tan Taixuan memotongnya bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Itu salah paham. Saya tidak punya niat seperti itu. Untuk mengatakan itu tanpa niat, apa yang akan kamu katakan jika kamu memiliki niat seperti itu? Tan Taixuan hanya mengatakan itu tetapi akhirnya menjadi sedikit aneh. Dia tidak tahu bagaimana untuk melanjutkan tiba-tiba, jadi dia hanya bisa terus makan. Saya tidak memiliki niat itu sekarang, jadi saya tidak tahu apa yang akan saya katakan ketika saatnya tiba. King Sui tidak menyangka wanita ini akan mengomentari hal semacam ini. Hal ini membuatnya merasa bahwa wanita memang memiliki kepribadian yang mudah beradaptasi. Baiklah, mari kita lepaskan. Ingatlah untuk tidak mengklaim bahwa aku adalah wanitamu di masa depan, juga tidak di depan orang asing. Suara Tan Taixuan menjadi tenang. Saya minta maaf. Saya pasti tidak akan melakukannya lagi. King Sui menggelengkan kepalanya. Lagi pula itu tidak masalah baginya. Nona Tantai,
Apakah Anda tahu klan Ma? Sedikit. Mereka tidak signifikan dan tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Anda. Namun, lebih baik bagi Anda untuk mempertahankan profil yang lebih rendah. Hal-hal yang sangat rumit di sini. Anda masih harus menjaga Suster Ruyan juga. Mengapa tidak membiarkan Suster Ruyan kembali ke Gunung Putuo bersamaku? Apakah Anda keberatan jika dia bergabung dengan Gunung Putuo? Tan Taishuan memandang King Sui. King Sui terkejut. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Tan Taishuan bingung. Bagaimanapun, Yu Ruyan akan menuai keuntungan besar setelah bergabung dengan Gunung Putuo. Di antara dinasti Yu besar, Gunung Putuo dianggap sebagai sekte yang lebih terkenal. Selain itu, semua anggotanya adalah perempuan. Ini membuat perbedaan yang sangat besar. Oleh karena itu, Gunung Putuo memiliki posisi yang sangat unik. Dia berpikir bahwa pria ini harus dapat memahami manfaat dari ini. Yah, aku baru saja tiba di sini. Jika Ruyan tidak berada di sisiku, aku akan terlalu kesepian di malam hari. Yu Ruyan langsung mengulurkan tangan dan mencubit pinggang King Sui. Wajahnya yang seperti batu giok sangat merah. Dia tidak menyangka bahwa King Sui akan mengatakan sesuatu seperti ini. Tan Taishuan terkejut dengan jawabannya juga dan dengan cepat menundukkan kepalanya, saat dia mengutuk ini dalam hati. Tidak ada yang berani mengatakan sesuatu seperti ini di depannya atau berbicara tanpa menahan diri. Jantungnya berdetak sangat cepat tetapi dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Ruyan, apa rencanamu? King Sui tersenyum dan bertanya padanya. Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Apakah itu berarti kamu enggan berpisah denganku? Apakah kalian berdua sudah selesai? Tan Taishuan dengan muram memotong King Sui. Yu Ruyan memberi Tan Taishuan senyum malu dan kemudian menatap King Sui. Saya ingin berkultivasi dengan Sister Suan di Laut Selatan untuk jangka waktu tertentu. Yu Ruyan tahu bahwa tinggal di sini hanya akan mengikat King Sui. Kamu sudah memutuskan? King Sui terus bertanya sambil tersenyum. Iya, jika kamu merindukanku, kamu bisa pergi ke sana dan menemukanku. Baiklah kalau begitu, kamu boleh pergi. Saya akan membeli rumah bangsawan di sini, sehingga kita akan memiliki rumah di kota Yan terlebih dahulu. Jika Anda berdua ingin menemukan saya, Anda bisa datang ke sini kapan saja. Kita akan pergi melihat di mana kita bisa membeli manor. King Sui setuju dengan Yu Ruyan setelah memikirkannya. Tan Taishuan masih individu yang dapat dipercaya. Selain itu, dia bisa mengirim mereka ke Gunung Putuo. Gunung Putuo tidak membatasi kebebasan para muridnya. Masih sangat bermanfaat bagi Yu Ruyan untuk bergabung dengan Gunung Putuo. Dia juga melakukan ini untuk dirinya sendiri karena King Sui tahu Yu Ruyan sebenarnya memiliki kepribadian yang sangat kuat, dia tidak ingin dirinya menjadi vas dekoratif di sini. Karena alasan inilah King Sui menyetujui permintaannya. AST 1140 rumah, cangkang kura-kura hitam, Tan Taishuan yang malu. Mencari manor adalah tugas yang sangat sederhana. Selama seseorang punya uang, hal semacam ini bisa diselesaikan dengan sangat mudah. Dia menemukan sebuah manor di barat laut. Itu relatif lebih terpencil di sini tetapi hanya relatif begitu. Bagaimanapun, itu masih merupakan area yang ramai di sini. Manor ini dibeli melalui pelelangan. Sebelum rumah lelang bahkan bisa melelangnya, King Sui sudah membelinya. Biasanya ada beberapa harga yang ditandai pada barang lelang, satu adalah harga dasar sementara yang lain adalah harga tetap. Jika penjual telah menetapkan harga tetap, maka balai lelang dapat menjualnya langsung pada harga tersebut. Jika penjual bersikeras bahwa itu harus dilelang, maka ada kemungkinan bahwa itu tidak akan dijual atau mungkin dijual dengan harga dasar. Tapi tentu saja, itu juga mungkin dilelang dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga dasar atau harga tetap. Meskipun King Sui telah menghabiskan banyak uang, dia tidak benar-benar merasakan apa-apa. Dia memiliki cukup banyak simpanan di alam Valet Jade Immortal dan memang mengumpulkan terlalu banyak selama bertahun-tahun ini. Di dunia kultivator, uang tidak bisa membelikan Anda hal-hal yang baik. Untungnya, manor semacam ini masih bisa dibeli dengan uang. Ini terutama karena ini bukan lokasi yang paling ideal. Meski begitu, itu masih dijual dengan harga setinggi langit. Manor itu tidak kecil. Ada tidak kurang dari 6 halaman di depan dan belakang. Di setiap halaman ada 2 rumah bangsawan yang lebih kecil. Setiap manor terdiri dari sebuah bangunan dan taman sendiri. Di dalam taman, ada bunga, tanaman dan pohon, taman batu, kolam, paviliun, dan jembatan lengkung. Kalau tidak, itu tidak akan mendapatkan harga setinggi itu. King Sui, mengapa kamu membeli rumah sebesar itu untuk dirimu sendiri? Yu Ruyan bertanya pada King Sui saat dia berjalan di sekitar halaman. Ini adalah rumah pertama kami di benua Oshe Barat dan akan selamanya menjadi rumah kami. Lebih baik jika itu sedikit lebih besar dan santai.
Jika kita tidak bisa hidup di semuanya, maka kita bisa berputar. Kita bisa tinggal di halaman ini malam ini, lalu yang berikutnya besok, King Sui menjawab dengan santai. Saudari Ruyan, Anda harus berhati-hati. Yah, memiliki rumah yang besar bukanlah hal yang baik. Tantai Suan, yang selama ini diam, angkat bicara saat itu. King Sui menggelengkan kepalanya pada Tantai Suan. Meskipun saya sudah memiliki beberapa istri, saya tidak mudah mengambil sembarang orang. Kemarahan Tantai Suan membuncah di hatinya. Meskipun emosinya tidak terlihat di wajahnya, dia dalam hati mengutuk King Sui sebagai tanpa henti. Sorot mata pria itu dengan terang-terangan memberitahunya bahwa dia tidak berarti apa-apa di matanya. Hati seorang wanita sangat aneh. Tantai Suan pernah bertemu dengannya sekali di rumahnya tetapi ingatannya tentang kejadian itu sangat kabur. Selain itu, dia hanya mengingatnya ketika dia mengingatkannya. Kembali ke reruntuhan kuno, dia telah sangat membantunya dan dia juga secara tak terduga dipeluk olehnya. Untuk alasan yang tepat inilah dia sebenarnya tidak dapat menemukan keseimbangan di dalam hatinya selama ini. Untuk situasi seperti ini menimpa seorang wanita yang selalu sebersih es dan semurni batu giok, itu adalah kejutan yang cukup besar. Dia bukan wanita picik dan sepertinya dia tidak memiliki perasaan terhadap King Sui karena itu. Dia hanya ingin tahu tentang King Sui ketika mereka berada di reruntuhan kuno. Keingintahuannya berasal dari kekuatan King Sui, bukan faktor lain. Dapat dikatakan bahwa selain saudara laki-lakinya sendiri, dia hampir tidak pernah berinteraksi dengan pria manapun. Bahkan sektenya, Gunung Putuo, semuanya wanita. Yang sudah menikah akan meninggalkan sekte. Bahkan jika mereka meninggalkan sekte, mereka masih menjadi bagian darinya. Setiap wanita lajang di Gunung Putuo luar biasa. Dengan Gunung Putuo di belakang mereka, mereka dapat menikahi anggota klan bangsawan dan kebanyakan dari mereka adalah istri utama. Karena alasan inilah Gunung Putuo memiliki posisi yang sangat tinggi di dinasti Yu besar. Ini karena istri dari banyak anggota di antara keluarga kerajaan berasal dari Gunung Putuo. King Sui menggosok hidungnya dengan canggung ketika dia melihat bahwa Tantai Suan mengabaikannya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Mungkin karena mereka telah bertemu beberapa kali dan juga karena dia adalah salah satu wanita di antara potret kecantikan. Dia bisa dianggap sebagai teman sekarang. Baiklah, King Sui, kamu laki-laki. Jadilah sedikit lebih murah hati. Yuruyan sedang menonton Tantai Suan yang menolak untuk melihat King Sui. Setidaknya ekspresinya tenang dan tidak ada perubahan di dalamnya. King Sui tidak terlalu merasa bahwa dia menentangnya. Dia tidak memiliki banyak keinginan untuk menaklukkan wanita yang sangat cantik ini. Bahkan jika ada sedikit keinginan itu, potret kecantikan mungkin akan menjadi alasan di baliknya. Tapi dia tidak akan pernah melibatkan dirinya dengan Tantai Suan karena alasan ini saja. Dia memiliki perasaan bahwa Tantai Suan adalah seorang wanita yang kepribadiannya tidak dapat dipastikan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang mirip dengan sorot matanya. Inilah yang dimaksud dengan mata adalah cermin jiwa. Matanya agak elegan, halus, suci serta sedikit dalam dan mengesankan. Dia cukup halus dan tidak bergosip. Dia berdiri jauh dari urusan duniawi. Dia agak anggun, cerdas dan sangat murni sehingga tidak ada yang bisa menodai dirinya. Suaranya sangat mirip dengan Di Chen, sangat merdu. Mungkin dia merasa seperti ini karena dia merindukan Di Chen. Tantai Suan sangat jarang mengambil inisiatif untuk berbicara dengan King Sui. Sekarang, dia tidak ingin berbicara lebih banyak dengannya. Pria ini menjadi terlalu berani. Baiklah, baiklah. Aku memberikan ini padamu. King Sui ragu-ragu sejenak sebelum memberikan cincin ke Tantai Suan. Itu adalah cincin batu suci giok surgawi. Tantai Suan hanya menatap kosong ke arah King Sui tanpa menerima cincin itu. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia melihat King Sui, sepertinya menanyakan alasan di balik tindakannya. Jangan terlalu memikirkannya. Ini untuk kelangsungan hidup Anda karena Anda akan menghabiskan banyak waktu dengan Ruyan di masa depan. Ini demi keselamatan Ruyan. King Sui tertawa dan menjelaskan. King Sui kemudian menjelaskan fungsi dari cincin batu suci giok surgawi. Kali ini, dia akhirnya melihat riak di mata indah Tantai Suan yang selalu tenang. Dia sepertinya sangat menyukai cincin ini. Tapi dia masih belum mengulurkan tangan untuk menerimanya. Dia melihat cincin itu, lalu ke King Sui dan menggelengkan kepalanya. Saya sangat menyukai cincin ini. Tapi itu terlalu mahal jadi aku tidak mungkin menerimanya. Nada suara Tantai Suan sangat tegas. Dia sepertinya sedang memikirkan hal lain. Aku sudah mengatakannya, aku memberimu ini demi Ruyan. Perlakukan itu sebagai hadiah karena membantu Ruyan. Petik 2. Saya tidak membutuhkan hadiah apapun untuk membantu Sister Ruyan.
Saya tidak membantu seseorang untuk imbalan. Jadi aku tidak bisa memiliki ini. Tan Taisuan terus menggelengkan kepalanya tetapi sorot matanya bertentangan dengan kata-katanya. Wanita yang keras kepala, kami sudah cukup berteman. Perlakukan itu sebagai hadiah dari seorang teman kalau begitu. King Sui memberitahunya. Kami tidak memiliki persahabatan yang dalam. Cincin ini terlalu berharga. Tan Taisuan memberitahu King Sui dengan nada yang sangat serius sambil menatapnya. King Sui tersedak, lupakan saja, aku akan mengambilnya kembali. Yah, aku sangat menyukai cincin ini. Tan Taisuan buru-buru berkata ketika dia melihat King Sui akan meletakkan cincin itu. King Sui suram. Dia bahkan merasa bahwa wanita ini sedang mempermainkannya, meskipun tidak terlihat seperti itu. Baiklah nona muda, apa yang harus saya lakukan? Anda mengatakan bahwa Anda menyukainya, saya memberikannya kepada Anda tetapi Anda tidak menginginkannya. Sekarang saya menyimpannya, Anda tidak membiarkan saya melakukannya. Lalu mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang harus dilakukan? King Sui tertawa, melihat bahwa dia menyukainya. Niatnya adalah untuk memberikannya padanya. Dengan begitu, peluangnya untuk bertahan hidup dengan Yuruyan akan sangat meningkat. Saya ingin menukarnya dengan Anda untuk sesuatu, tetapi saya tidak memiliki sesuatu yang berharga seperti cincin ini. Tan Taisuan memandang King Sui. Dia tidak ingin berutang budi padanya. King Sui secara alami melihatnya. Wanita ini cukup feminis. Saya memiliki sepotong kulit kura-kura hitam yang layak di sini yang dapat digunakan untuk menempa. Ini adalah bahan yang cukup bagus tetapi hanya berguna untuk menempa pandai besi. Aku ingin tahu apakah kamu akan menyukainya. Tan Taisuan mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti kulit kura-kura. Pola pada kulit kura-kura sederhana tetapi berkilau. Lebarnya lebih dari 1 meter dan panjangnya sekitar setengah kaki tebalnya. Benda ini tampak seperti bagian dari karapas kura-kura. King Sui tertawa begitu dia melihat cangkang kura-kura ini. Wanita ini tidak tahu bahwa dia adalah seorang pandai besi. Jika dia tahu bahwa kulit kura-kura ini dapat digunakan dengan cara yang baik, dia pasti akan dapat menukar ini dengannya tanpa ragu. Saat ini, dia merasa ada terlalu banyak perbedaan dalam nilai kulit kura-kura dan cincin ini. Cangkang kura-kura ini sangat penting bagi saya. Setidaknya nilainya tidak lebih rendah dari cincin itu, karena Ruyan dan aku sama-sama memiliki cincin ini. Jika hanya ada satu dari jenis cincin ini, maka itu akan lebih berharga. Ini baik-baik saja. Jika Anda tidak keberatan, kami akan menganggap ini sebagai perdagangan yang adil. King Sui tidak mengizinkan diskusi lebih lanjut saat dia mengambil cangkang kura-kura dan memasukkan cincin itu ke tangannya. Dia bisa merasakan dia menggigil saat tangan mereka bersentuhan satu sama lain. Manor itu dianggap dibeli. King Sui menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan beberapa penjaga dan pembantu rumah tangga untuk mengelola manor karena tempat ini masih harus dibersihkan dan dirawat ketika mereka keluar. Kedua wanita itu masih harus kembali ke Gunung Putuo. King Sui meminta mereka bermalam di sini dan dia akan mengirim mereka ke sana keesokan harinya. Kedua wanita itu dengan cepat menyetujui lamarannya. Yuruyan akan berbagi kamar tidur yang sama dengan Tan Taisuan malam itu, tetapi tidak mungkin King Sui mengizinkannya melakukannya. Dia akan pergi besok dan mungkin akan lama sebelum mereka bertemu lagi. Selama periode waktu ini, keduanya saling menempel seperti lem. Mereka benar-benar merasa sedikit enggan untuk berpisah satu sama lain secara tiba-tiba. Malam itu, King Sui dan Yuruyan menenggelamkan diri dalam euforia dan menikmati sentuhan satu sama lain. King Sui sangat menuntut dan Yuruyan juga sangat bersemangat malam ini. Selama King Sui mengajukan permintaan apapun, dia akan memuaskan mereka semua. Setengah malam berlalu begitu saja. King Sui menggunakan hampir semua posisi dan gerakan yang dia tahu dan itu adalah ekstasi murni. Yuruyan menyambutnya dengan malu-malu, meskipun beberapa posisi membuatnya merasa sedikit malu. Misalnya, ketika King Sui membuatnya berlutut di tempat tidur yang lembut dan empuk dan menempelkan bagian belakangnya yang montok dan gagah tinggi-tinggi. Yuruyan hanya mengikuti keinginannya setelah King Sui memberinya beberapa pujian. Dia membenamkan seluruh kepalanya di bawah selimut sementara King Sui mengagumi bagian belakangnya yang montok, cantik, dan cantik. Pemandangan menarik di depan matanya membuat darahnya melonjak. Untuk sosok anggun seperti itu untuk menampilkan pose, King Sui terus menabraknya dengan liar. Tanpa disadari, selimut yang menutupi kepala Yuruyan telah jatuh. Dia melihat wajah cantik berkabut yang diwarnai dengan kemerahan yang memabukkan dan mata yang sudah hilang dalam kesenangan. Mereka melanjutkan aktivitas menyenangkan mereka tanpa banyak tidur sepanjang malam. Namun, Tan Taisuan, yang berada di sebelah, merasa tertekan. Dia menyesali kenyataan bahwa dia telah tinggal di kamar yang dekat dengan kamar mereka.
Seorang kultivator memiliki pendengaran yang sangat baik. Setiap sedikit suara jelas masuk ke telinganya, termasuk kata-kata memalukan itu. Ini bukan bagian yang paling memalukan. Dia mencoba untuk menyegel indera spiritual dan indera pendengarannya tetapi segera menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Suara-suara itu merayap ke dalam pikirannya seperti mantra magis. Hal yang paling dia tidak tahan adalah melihat sosok kabur King Sui dan Yuruyan terlibat dalam aksinya. Dia bahkan samar-samar bisa melihat beberapa detail, termasuk benda di tubuh King Sui yang mengejutkannya. Gambar-gambar ini menyerbu pikirannya. Awalnya, dia mengira dia berhalusinasi tetapi akhirnya dia tahu bahwa dia tidak berhalusinasi. Semuanya nyata. Tidak ada gunanya bahkan jika dia menutup matanya. Dia bahkan lebih malu dengan kenyataan bahwa tubuhnya menjadi sangat panas dan dia merasa sangat gelisah. Selanjutnya, dia juga menemukan bahwa pakaian dalamnya sudah basah. AST 1141 api emas 9 yang, armor pertempuran sisik emas kura-kura hitam, rok pertempuran. Wajah cantik dan cantik Tantai Suan berubah menjadi sangat merah. Sayangnya, tidak ada yang bisa menyaksikan pemandangan seperti itu. Hanya ketika pihak King Sui menjadi tenang, perasaannya berangsur-angsur mereda. Lebih jauh lagi, dia sekarang dapat menyegel kesadaran dan indera spiritualnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bingung sampai-sampai dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dia takut itu mungkin ada hubungannya dengan dirinya sendiri dan tidak bisa tenang. Ketika seorang perawan melihat pemandangan seperti itu, rasanya sama seperti dia berdiri di dalam kamar mereka. Dampak yang diberikan padanya adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia bersihkan selama sisa hidupnya. King Sui tidak menyadari semua ini. Jika dia tahu, dia pasti akan menebak bahwa itu ada hubungannya dengan potret kecantikan entah bagaimana. Selain itu, tidak ada alasan lain untuk menjelaskan situasinya. Hanya saja tidak ada yang tahu bagaimana perasaannya jika dia mengetahui bahwa orang lain benar-benar melihat siaran langsung, gambar erotis, dari dirinya sendiri. Yuruyan sudah tertidur lelap. Dia terlalu lelah. Di wajahnya, ada kepuasan dan senyum bahagia. Rasanya senang dilindungi dan dimanjakan oleh seseorang. Tidak peduli seberapa kuat dia tetaplah seorang wanita pada akhirnya. Siapapun akan takut sendirian. Memikirkan kesepian, King Sui mengingat beberapa hal yang telah terjadi dalam inkarnasi sebelumnya. Seorang lelaki tua sakit, dan ketika dia dirawat di rumah sakit, dia melihat banyak anggota keluarga pasien lain mengunjungi mereka. Meskipun lelaki tua itu kaya, tidak ada yang mau mengunjunginya. Setelah sembuh dari penyakitnya, lelaki tua itu malah memilih untuk bunuh diri dengan memakan obat tidur. Biasanya, ketika seseorang berhasil pulih dari penyakit besar, mereka akan memberkati para dewa karena dapat tetap hidup. Orang tua ini, di sisi lain, telah memilih untuk bunuh diri sehari sebelum dia bisa meninggalkan rumah sakit. Hanya dari catatan bunuh dirinya, orang akhirnya mengetahui mengapa dia melakukan bunuh diri. Dia terlalu kesepian. Tidak hanya dia tidak memiliki seorang putra atau putri, pasangannya juga telah meninggal. Sendirian, rumahnya tidak memiliki semacam keaktifan. Tidak ada lagi apapun di dunia yang benar-benar dia pedulikan. Alasan mengapa dia membawa Yuruyan kali ini justru karena dia takut dia akan merasa kesepian. Tidak hanya dia meninggalkan klan Duanmu, putrinya juga telah membentuk keluarga sendiri. Itulah mengapa King Sui memutuskan untuk membawanya dan semakin meningkatkan hubungannya dengan dia. Dia melakukannya dengan paksa sehingga dia dapat membangun posisi di hatinya dan membuatnya mengingatnya. Seseorang tidak akan lagi merasa kesepian ketika mereka menemukan seseorang yang mereka sayangi. Sekarang, dia akan memiliki seseorang untuk dipikirkan dari waktu ke waktu. King Sui membungkukkan tubuhnya dan mencium keningnya. Setelah itu, dia diam-diam berjalan keluar dan segera memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia masih punya sedikit waktu tersisa, dan dia ingin menyelidiki kulit kura-kura hitam. Dikatakan bahwa cangkang kura-kura hitam adalah cangkang di bagian belakang kura-kura hitam. Kura-kura hitam seharusnya adalah sejenis binatang iblis yang memiliki garis keturunan kura-kura hitam legendaris. Berdasarkan garis keturunannya, Black Tortoise Shell juga dibagi menjadi 3 kualitas. Meskipun yang diberikan Tantai Suan kepadanya tidak sebesar itu dianggap layak dalam hal kualitasnya. Kualitas kulit kura-kura hitam tidak ditentukan oleh ukurannya. King Sui melihat cangkang kura-kura hitam dan penyu ular berjiwa di dalam kolam pada saat yang bersamaan. Yang terakhir adalah jenis spiritual surga dan bumi, namun tidak mungkin bagi kura-kura ular berjiwa sekuat kura-kura hitam. King Sui menyiapkan beberapa baju besi saat berada di dalam alam Valet Jade Immortal. Di antara mereka, ada baju perang dan rok pertempuran. Armor ini semuanya ditempa dengan bahan terbaik yang dimiliki King Sui saat ini.
Ada formasi segel yang diukir pada mereka semua. Apa yang ingin dilakukan King Sui sekarang adalah menggunakan armor kura-kura hitam untuk memperbaiki armor ini. Mengenai berapa banyak dari mereka yang bisa dia perbaiki dengan itu, dia sendiri tidak jelas tentang itu. Dia berencana untuk mengujinya terlebih dahulu untuk melihat apakah itu benar-benar berfungsi. King Sui tidak pernah terlalu puas dengan baju besi itu. Untuk seseorang di level King Sui, potensi armor ini seperti lapisan gula pada kue. Pertama, King Sui menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk melihat sifat-sifat kulit kura-kura hitam. Cangkang penyu hitam memiliki kemampuan pertahanan fisik dan spiritual yang tangguh. Itu bisa digunakan untuk menempa bahan, tetapi tidak bisa digunakan langsung dari bentuknya yang tidak dimurnikan. Itu harus dilebur dan ditempa pada saat yang sama untuk digunakan. Fungsi utama dari armor ini adalah untuk membantu meningkatkan pertahanan fisik seseorang. Itu hanya memberikan dorongan kecil dalam pertahanan spiritual. Meskipun begitu, King Sui merasa bahwa baju besi ini sangat cocok untuknya. Alasannya karena dia sendiri memiliki Arhat Rosary Bats dan Spirited Snake Turtle. Semua energi roh yang menyerangnya akan melemah 70%. Dengan kata lain, dia akan mampu menahan serangan energi roh yang digunakan oleh Master Negara kelas rendah. Saat King Sui memikirkan hal ini, dia menjadi sangat bersemangat. Kali ini, dia ingin menempa baju perang yang kuat untuk dirinya sendiri dan menggunakannya bersama dengan Gunung Sembilan Benua. Dengan kekuatannya sendiri, dia pasti bisa menggunakannya dengan sangat baik. Karena itu, dia akhirnya bisa bertarung melawan banyak prajurit yang hanya sedikit di atasnya. Bagaimanapun, dia masih cukup percaya diri dengan teknik pertarungannya sendiri. King Sui mengambil beberapa armornya dan mulai menempanya. 3 baju besi yang dipilih King Sui semuanya sedikit lebih sulit dari rata-rata. Mereka termasuk jenis baju besi dengan sisik lembut. Ketika dicampur bersama, jenis baju besi seperti itu dikatakan memiliki kualitas terbaik. Itu terbuat dari kulit binatang berskala emas, salah satu kulit binatang terbaik yang ditemukan dalam sachet sutra antarspasial yang telah ia kumpulkan sejauh ini. Dia meninggalkan satu untuk setiap gadis di 5 benua. Yuruyan juga punya. Namun kali ini, King Sui mencoba menambahkan beberapa kulit kura-kura hitam untuk melihat apa yang akan terjadi. Setelah armor mulai terbentuk, King Sui mencampurkan Black Tortoise Shell ke dalamnya. Proses ini masih membutuhkan kemampuan seseorang sampai batas tertentu. Misalnya, tidak mudah untuk mencium kulit kura-kura hitam, karena memiliki sifat spiritual. Itu memiliki kemampuan untuk menetralisir serangan energi roh. Ini menjelaskan alasan mengapa banyak pandai besi tidak dapat menempa Black Tortoise Armor. Di seluruh benua, pandai besi yang kuat semuanya adalah pejuang yang kuat, sama seperti betapa kuatnya alkemis adalah pejuang yang kuat. Ini karena mereka membutuhkan api kehidupan asli mereka sendiri. Api kehidupan asli King Sui pada awalnya adalah api primordial. Hanya sampai tubuh emas 9 yang mencapai tahap keberhasilan kecil, dia menyadari beberapa perubahan. Api primordial berubah menjadi jantung api sedangkan api di sekitarnya berubah menjadi 9 api emas yang. Golden Flame adalah nyala api yang sangat kuat ketika itu adalah bagian dari 9 yang Golden Flame. Ini sebenarnya menyebabkan kekuatan api primordial, sekali lagi, mengambil lompatan ke depan. Itu adalah semacam fusi, hasil dari 2 energi yang bergabung bersama. Bagaimanapun, pusat api adalah api primordial, nyala api yang dapat menyelaraskan dengan semua makhluk hidup. Makhluk hidup pada awalnya dibentuk oleh kekacauan utama. Seiring waktu berlalu, King Sui tersenyum. Dia bisa mulai melihat cangkang kura-kura hitam perlahan-lahan menjadi longgar. Selama itu bisa lepas, akan ada harapan. Gambar yin yang di dalam lautan kesadarannya berputar dengan cepat untuk meningkatkan kekuatan api primordial. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Cangkang kura-kura hitam telah meleleh menjadi lapisan kelembaban yang kusam, perlahan mengalir ke dalam baju besi. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa dan tak terbayangkan. King Sui agak panik pada awalnya, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa dia perlu menggunakan energi roh untuk mengontrol kelembapan dan memadukannya ke dalam armornya. Prosesnya memiliki konsumsi energi roh yang tinggi. Mata King Sui benar-benar cerah. Ini adalah cara peleburan yang benar-benar baru, yang melibatkan cangkang kura-kura hitam. Meskipun ini adalah pertama kalinya King Sui mencoba ini, dia sepertinya sudah terbiasa. Dia mampu mengendalikan mereka sesuai keinginannya, meskipun itu menghabiskan banyak energi roh. Untuk King Sui, dia mampu menangani konsumsi energi. Bagaimanapun, dia memiliki Arhat Rosary Bats. Berkat itu, ia berhasil mengurangi konsumsi energi. Ding! Itu adalah suara dering halus, diikuti oleh cahaya multiwarna yang luar biasa yang bersinar dari baju besi emas yang cerah.
Durasi di mana cahaya berlangsung sangat singkat, sedemikian rupa sehingga King Sui tidak dapat secara akurat mengetahui berapa banyak warna yang ada. Dia dengan antusias mengarahkan pandangannya ke arah armor yang baru saja ditempa. Black Tortoise Golden Scarlet Battle Armor, meningkatkan pertahanan fisik seseorang sebanyak 2 kali lipat dan 20% dari pertahanan energi roh. Teknik pertempuran tambahan, Black Tortoise Armor. Black Tortoise Armor, diaktifkan dengan energi roh. Konsumsi energi akan meningkat 1 kali lipat. Secara bersamaan, pemakainya akan dapat mengalami peningkatan dalam pertahanan dasar mereka sebanyak 1 kali lipat serta peningkatan 20% dalam pertahanan mereka terhadap energi roh. King Sui benar-benar puas dengan itu. Sampai sekarang, dia bisa memahami beberapa hal sampai batas tertentu. Untuk seseorang dengan levelnya, senjata dan armor keduanya adalah material yang sangat langka, terutama yang membantu meningkatkan kekuatan pengguna 1 kali lipat. Barang-barang ini pasti dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat. Saat itu, ketika kekuatannya masih cukup rendah, beberapa armornya bisa memberikan peningkatan pertahanan hingga beberapa kali lipat. Tapi sekarang, jika dia memakainya lagi, efeknya akan segera hilang. Tidak dapat disangkal bahwa masih ada item yang dapat membantu meningkatkan pertahanan pengguna beberapa kali lipat untuk seseorang di levelnya. Tapi itu terlalu berharga, sangat berharga sehingga dianggap berada di tingkat artefak legendaris, atau bahkan mungkin lebih banyak lagi tingkat artefak surgawi. Pedang biduk King Sui bukan sembarang benda biasa. Sampai sekarang, Dewa Petir Bintang Valet sudah dianggap digunakan secara resmi sebagai palu tempa. Selain itu juga digunakan sebagai senjata oleh King Sui untuk mengolah teknik 1000 palu. Sekarang, dia merasa sangat puas. Satu-satunya hal adalah dia tidak memiliki gagasan yang jelas apakah seorang pejuang dengan kekuatan Master Negara masih dapat meningkatkan kekuatan mereka 1 kali lipat jika mereka mengenakan armor kura-kura hitam. Armor dan jenis senjata semuanya memiliki batasnya. Misalnya, seseorang dengan kekuatan yang hebat akan mampu menghancurkan armor perang targetnya. Lupakan saja, mari kita uji dulu. King Sui mengenakan baju besi itu. Armor itu sendiri tidak terlalu berat. Selain itu, dia bisa merasakan banyak energi mengalir ke tubuhnya. Meskipun dia tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal kekuatannya, rasanya sangat mirip dengan ketika dia menahan nafasnya sendiri. Di bawah situasi itu, kemampuan tubuhnya untuk menahan serangan akan meningkat dengan jumlah yang luar biasa. Selain itu, pikirannya terasa sedikit lebih segar dari sebelumnya. Bagus sekali. King Sui tidak menahan diri dengan pujiannya. Melihat bahwa dia masih memiliki sedikit waktu tersisa serta sejumlah besar cangkang kura-kura hitam, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menempa 2 baju besi lagi. Dia segera memulai tugasnya dan membuat 2 rok pertempuran sisik emas kura-kura hitam. Rok pertempuran memiliki kemampuan yang persis sama dengan armor pertempuran sisik emas kura-kura hitam, kecuali mereka terlihat lebih cantik daripada baju perang. Sebelumnya, baik Golden Scarlet Battle Armor dan roknya terlihat sangat glamor dan luar biasa cantik. Tapi begitu kulit kura-kura hitam telah dicampur ke dalamnya, baju besi itu menjadi berbeda. Tidak hanya kemampuannya yang berubah, bahkan tampilan luarnya pun terlihat sedikit berbeda. Dengan kata lain, itu terlihat sedikit kurang cantik tetapi, sebaliknya, memiliki tampilan yang lebih mulia. Ini membuat King Sui sangat puas. Sudah hampir waktunya baginya untuk keluar dari dunia. Langit sudah cerah dan sudah lewat dari waktu biasanya dia melakukan olahraga pagi. Setelah membasuh dirinya, dia segera keluar dari alam hanya untuk menemukan bahwa matahari sudah berada di langit. Waktu untuk latihan paginya hampir berakhir. Tidak ada seorang pun di dalam ruangan, karena Yuruyan dan Tante Xuan sedang melakukan latihan pagi mereka. King Sui dapat mengetahuinya dengan indera spiritualnya. Dia keluar dan secara kebetulan bertemu dengan 2 gadis yang kembali ke rumah. Yuruyan tampak bercahaya dan anggun. Dia mencoba menghindari kontak langsung dengan mata King Sui, alasannya karena itu akan mengingatkannya pada semua hal yang telah terjadi kemarin. Pada saat yang sama, King Sui secara tidak sengaja melihat Tante Xuan yang berdiri di sudut. Dia memiliki ekspresi yang sangat rumit saat menatapnya. Jika dia berhasil mengetahui bahwa dia telah melihat adegan erotis langsung tentang dirinya, kemungkinan besar dia akan dapat mengetahui mengapa dia terlihat begitu rumit. King Sui juga bisa merasakan bahwa matanya terlihat sedikit lelah. Cuci muka dan bilas dulu. Aku akan membawakan kalian sesuatu untuk dimakan. King Sui tersenyum dan berkata kepada para gadis. Untuk beberapa alasan, King Sui merasa sangat aneh melihat tatapan rumit Tante Xuan. Selalu dikatakan bahwa apa yang dipikirkan seorang pria dapat langsung diketahui dari ekspresi wajah mereka ketika mereka melihat seorang wanita. Demikian pula,
Hal yang sama mungkin juga terjadi ketika seorang wanita memandang seorang pria. Hanya saja rasanya akan sedikit berbeda. Itu tidak akan sejelas ketika seorang pria melakukannya. Meskipun terlihat agak aneh, seseorang masih bisa merasakannya seperti yang dirasakan King Sui sekarang. Ini aneh. King Sui bergumam sambil makan. Sudah cukup larut saat mereka selesai makan malam. King Sui mengeluarkan satu set rok pertempuran sisik emas kura-kura hitam dan memberikannya kepada Yuruyan. Aku memberikan ini padamu. Aku akan pergi sebentar lagi. Yuruyan tersenyum begitu dia melihat itu adalah rok. Dia menerimanya dan bertanya, apakah Sister Xuan juga mendapatkannya? Tidak akan terlihat bagus jika hanya aku yang memakainya. Ya, berikan ini padanya kalau begitu. Dia pasti akan menolaknya jika itu berasal dari tanganku. King Sui memberikan Yuruyan satu set baju besi lagi. Yuruyan menerima baju besi itu dan segera meremasnya ke tangan Tantai Xuan. Dia memegang tangannya, ayo pergi dan ganti baju. Tantai Xuan mengikuti Yuruyan dan terus berganti pakaian. King Sui merasa sedikit kesal. Dia berpikir bahwa perubahan Tantai Xuan terjadi terlalu cepat karena mereka tidak bertemu satu sama lain hanya untuk satu malam. Dia hanya tidak tahu alasan perubahan itu. AST 1142 segel gelombang awan pasang, gelombang mengerikan. King Sui tercengang ketika dia melihat kedua gadis itu berjalan keluar. Mereka sudah cantik yang mampu menggulingkan kota untuk memulai, dengan kombinasi pakaian cantik dan anggun mereka, itu membantu membuat mereka terlihat lebih baik. Apakah kamu menggunakan cangkang kura-kura hitam? Tantai Xuan menatap King Sui dengan kaget. Dia tahu dengan jelas apa yang dia lakukan di malam hari di kamarnya. Karenanya, kapan dia bisa menemukan waktu untuk menempanya? Tapi saat dia mengingatkan dirinya sendiri tentang hal-hal yang terjadi kemarin, dia panik lagi. Iya, aku lupa memberitahumu bahwa aku pandai besi. King Sui tersenyum dan menjawab. Tapi di mana Anda mendapatkan waktu untuk memalsukan ini? Tantai Xuan bertanya bingung. Malam hari. Malam menyediakan waktu yang cukup bagiku untuk menempa rok pertempuran sisik emas kura-kura hitam ini. King Sui menjawab dengan tenang. Malam hari. Bukankah kalian? Lidah Tantai Xuan tidak sengaja terpeleset. Meskipun dia menahan lidahnya, semua orang jelas sekarang. Hanya orang-orang yang terlibat yang tahu persis apa yang mereka lakukan kemarin. Kecuali sekarang, Tantai Xuan segera menundukkan kepalanya. Saat itu juga, yang mengejutkan King Sui, dia memperhatikan bahwa matanya tampak sama bingungnya dengan kabut tebal. King Sui sekarang mengerti segalanya. Dia bisa merasakan bahwa itu pasti karena wanita ini mendengar suara kegembiraannya dan Yuruyan yang akibatnya, menyebabkan dia tidak bisa tidur nyenyak. Dia juga mengerti mengapa dia tampak agak pucat hari ini. Kemungkinan besar dia tidak bisa tidur nyenyak. Saat mereka menikmati malam yang menyenangkan bersama, dia ditinggalkan sendirian untuk menderita di kamarnya. King Sui menatap Tantai Xuan dengan tatapan aneh. Tidak heran perilakunya terhadapnya pagi ini aneh. Tapi itu tidak mungkin hanya karena hal seperti ini, bukan? Dia masih agak bingung dengan itu. Yuruyan sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya sendiri. Tadi malam, dia tidak pernah berpikir bahwa Tantai Xuan akan benar-benar mendengarnya. Yang membuat orang bertanya-tanya, bagaimana dia akan bereaksi jika dia tahu Tantai Xuan melihat posisi memalukan miliknya dan King Sui. Baiklah, waktunya hampir habis, kita harus pergi. Meskipun Tantai Xuan yang mendengarnya, Yuruyan masih merasa sangat malu. Untungnya, Tantai Xuan adalah seorang wanita, maka sebagai perbandingan, segalanya akan terasa jauh lebih baik baginya. Dia mulai mendesak mereka untuk segera pergi untuk mengubah topik pembicaraan. Baiklah, ayo pergi, aku akan mengirim kalian ke Laut Selatan. King Sui dengan cepat merespons dan mulai melangkah ke langit. Dia menggunakan 9 langkah benua saat dia berdiri di udara. Dengan melakukan itu, dia tidak hanya bisa mendapatkan bantalannya dengan lebih akurat, dia juga akan mampu mengeluarkan potensi penuh dari langkah 9 benua. King Sui memperhatikan bahwa 9 langkah benua juga bisa digunakan di tanah. Namun, sejumlah besar ki spiritual harus dikonsumsi untuk melewati hambatan tertentu. Ini akan menyebabkan jarak yang bisa ditempuh 9 benua langkah menjadi sangat berkurang. King Sui memilih arah untuk bepergian. King Sui sebenarnya agak kesal dengan 9 langkah benua. Ketika dia pertama kali mulai mendapatkannya, itu hanya bisa digunakan olehnya. Segera setelah itu, jumlah orang yang bisa menaiki 9 langkah benua meningkat menjadi 2. Namun, mereka harus saling berpelukan untuk bepergian bersama. Sekarang, itu bisa membawa lebih banyak orang. Meskipun mereka tidak harus saling berpelukan, yang terbaik adalah mereka berpegangan tangan dan membentuk lingkaran. Kalau tidak, langkahnya tidak akan stabil di tengah perjalanan.
Ada juga kemungkinan besar bahwa situasi di mana orang-orang yang mengendarainya akan saling menekan. King Sui meraih tangan Yuruyan sementara Yuruyan memegang tangan Tan Taishuan. Pada saat King Sui mengulurkan tangannya yang lain, Tan Taishuan tiba-tiba merasa bertentangan. Dia tampak sedikit panik, seolah-olah dia melihat tubuh King Sui lagi. Adegan itu seperti kutukan iblis, menyebabkan riak di benaknya yang selama ini tenang. Sepertinya dia tidak benar-benar tahu bagaimana dia bisa mengulurkan tangannya ke King Sui. Sekarang, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menjauh dari pria ini sesegera mungkin. Di masa depan, semakin sedikit mereka bertemu satu sama lain, semakin baik. Semua hal yang telah terjadi sudah terlalu berat untuk dia tangani. 9 benua langkah. Setelah menggunakannya 4 kali, Tan Taishuan menyuruh King Sui untuk berhenti menggunakannya. Mereka memanggil binatang iblis dan terbang. Itu sudah tidak begitu jauh karena sekitarnya adalah lautan besar. Laut Selatan. Ini adalah Laut Selatan. Meskipun merupakan laut pedalaman, itu membentang ke jarak yang lebih jauh dari yang bisa dilihat mata. Laut pedalaman ini sudah dianggap cukup besar. Gunung Putuo berada di sebuah pulau besar yang terletak di dalam laut pedalaman ini. Baiklah, kita akan berhenti di sini. Sejumlah binatang terbang sudah bisa dilihat dari jauh. Ada seorang wanita muda di atas masing-masing binatang. Hanya dengan fisik mereka, orang dapat mengatakan bahwa wanita-wanita ini tidak biasa. Tan Taishuan memandang King Sui. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, tidak ada pria yang diizinkan di Gunung Putuo. Baiklah kalau begitu, tolong jaga Ruyan untukku. King Sui melihat sekeliling dan berkata kepada Tan Taishuan. Serahkan ini padaku, kakak senior. Sekitar 10 wanita muda mendekati mereka dan dengan sopan menyapa Tan Taishuan. Tan Taishuan menganggukkan kepalanya ke arah wanita muda itu lalu menganggukkan kepalanya ke arah Yuruyan. Setelah itu, dia melihat ke arah King Sui. Untuk semua murid perempuan di Gunung Putuo, setelah mereka menikah, mereka tidak lagi diizinkan untuk tinggal di Gunung Putuo. Bagi King Sui dan Yuruyan, mereka tidak dianggap sudah menikah. Selain itu, aturan seperti itu tidak mutlak di Gunung Putuo. Misalnya, Penatua Sekte. Banyak nenek-nenek yang sudah memiliki banyak keturunan di Gunung Putuo. Rahasia terbesar tentang Gunung Putuo justru adalah para wanita tua ini. Setelah kalian selesai, datang cari aku di Manor, King Sui memberitahu gadis-gadis itu. Jika kamu ingin mencari Suster Ruyan, datang saja ke sini, seseorang akan menyampaikan pesan untukmu. Saya tidak diizinkan di atas sana. Kalian bisa pergi dulu. King Sui berdiri di langit dan melihat pulau-pulau di kejauhan. Meskipun mereka jauh, dia samar-samar bisa melihat garis besar pulau-pulau itu. Selain itu, dia juga bisa melihat siluet gunung raksasa di atasnya. King Sui terus memperhatikan mereka saat sosok mereka menghilang ke pulau. Bahkan setelah itu, dia masih terus berdiri di tengah langit. Mempertimbangkan bahwa dia masih memiliki banyak waktu luang hari ini, tidak apa-apa baginya untuk menunggu di sana lebih lama. King Sui, yang tidak ada hubungannya, mengeluarkan pancing emas murni dan berdiri di permukaan Laut Selatan. Tempat ini dianggap sebagai salah satu bagian terdalam dari Laut Selatan. Sudah lama sekali dia tidak memancing. Jadi dia hanya akan memperlakukannya sebagai menenangkan pikirannya. Segera setelah itu, pelampung pancing dari pancing emas murni bergerak menandakan bahwa ada ikan yang terpikat. King Sui tersenyum dan menarik tongkatnya ke atas. Ikan yang didapatnya hanya ikan mas hitam yang panjangnya setengah meter dengan ketebalan lengan orang dewasa. Itu terus-menerus berjuang di udara. King Sui menggelengkan kepalanya dan mengembalikan ikan mas hitam kembali ke laut. Tidak mungkin bagi pancing emas murni untuk menangkap barang berharga sepanjang waktu. Prasyarat untuk itu adalah sudah ada sesuatu yang berharga sebelum dimulai. Ketika berada dalam situasi di mana ada banyak barang, pancing emas murni akan menangkap barang bagus. Dia mengembalikan ikan mas hitam ukuran rata-rata. Legenda mengatakan bahwa ikan mas adalah makhluk yang luar biasa. Ikan mas melompati gerbang naga, legenda mengatakan bahwa ikan mas dari laut akan berubah menjadi naga setelah melompati gerbang naga. Gerbang naga di sisi lain, dikatakan sebagai gerbang besar di Istana Raja Naga di Laut Dalam. Tentu saja, ini hanya legenda. Ada juga pepatah lain tentang ikan mas yang memiliki peluang kurang dari 1 dalam 10 juta untuk berevolusi menjadi naga. King Sui tidak benar-benar percaya, dia juga tidak meragukannya. Dia memiliki perasaan bahwa ini adalah semacam kepercayaan yang memberikan harapan bagi yang lemah. Tidak lama kemudian, pelampung pancing memberi isyarat bahwa ada ikan lain yang terpikat. King Sui menariknya hanya untuk menemukannya sebagai ikan rumput hijau. Melihat ikan rumput hijau yang berjuang yang panjangnya kurang dari 1 kaki berjuang untuk hidupnya,
King Sui membayangkan dirinya sebagai daging di talenan seseorang. Dia menggelengkan kepalanya dan sekali lagi meletakkannya kembali ke laut. Sama seperti ini, King Sui mengulangi tindakannya, menangkap seekor ikan, lalu membiarkannya kembali ke laut lagi. Dia menikmati perasaan tidak tahu apa yang akan dia tangkap dan perasaan yang dia dapatkan ketika dia akhirnya menangkap sesuatu. Juga, dia menikmati pemandangan ketika ikan itu berjuang dan perasaan ketika dia melihatnya mendapatkan kebebasannya sekali lagi. Tanpa disadari, waktu telah berlalu. Keadaan pikiran King Sui sepertinya terus berubah. Dalam satu saat, laut menjadi deras, di saat berikutnya, kembali tenang. Air dapat memberikan kehidupan, namun juga dapat menyebabkan kematian. King Sui menyerahkan pancing emas murni ke tangan kirinya dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Satu-satunya hal yang terlihat adalah gelombang besar yang melonjak naik. King Sui di sisi lain, tampak seperti salah satu ikan di laut. Segel gelombang awan pasang surut. Saat King Sui tiba-tiba mengayunkan tangannya, gelombang mengerikan terlihat melonjak di sekitarnya. Kali ini, dia akhirnya merasakan kekuatan air. Api besar dan air tidak menunjukkan belas kasihan. Baik api dan air sama-sama menakutkan tetapi air di sisi lain, adalah tentang menelan semua yang ada di dalamnya. Gelombang mengerikan. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah banyak pusaran air besar muncul di gelombang air. Selanjutnya, pusaran air itu tampak seperti lubang tanpa dasar. Seseorang akan panik hanya dengan satu pandangan pada mereka. Pusaran air sudah bisa terlihat muncul di gelombang bergelombang dari tidal Cloud Wave Seal. King Sui sudah sangat senang dengan kemampuannya untuk menjerat. Tetapi dibandingkan dengan gelombang mengerikan saat ini, itu benar-benar tidak berarti. Gelombang mengerikan yang dia pahami hari ini adalah salah satu gerakan pembunuh sebenarnya dari tidal Cloud Wave Seal. Bagi King Sui, ini juga berarti bahwa dia telah berhasil melangkah ke tahap akhir dari teknik pertempuran ini. Dia bisa memutuskan untuk membunuh seseorang dengan teknik ini pada saat itu juga jika dia menginginkannya. Ketika King Sui menggunakan tidal Cloud Wave Seal, dia seperti ikan yang lincah di dalam air. Itu seperti bebek ke air, dia berhasil mengeluarkan potensi terbaik dari kekuatannya. Tidak hanya itu, musuh-musuhnya akan mengalami pengurangan besar dalam kekuatan mereka. Selanjutnya, gelombang mengerikan sangat kuat. King Sui tidak pernah berharap dirinya dapat secara signifikan meningkatkan tidal Cloud Wave Seal-nya dengan memancing di sini. Air bermanfaat bagi semuanya, hidup dan mati dipisahkan oleh sehelai rambut. Ini adalah kemampuan air. Di atas Gunung Putuo di sisi lain berdiri dua sosok. Salah satunya adalah Tantai Suan sedangkan yang lainnya adalah wanita paruh baya yang cantik. Wanita ini tampak sedikit lebih dewasa dari Yuruyan. Tubuhnya yang ramping terlihat sangat bulat. Dadanya tampak subur dan kokoh sampai-sampai benar-benar menarik perhatian semua orang dengan segera. Dia mengenakan gaun pengadilan berwarna polos. Meskipun terlihat polos, ada semacam kerapian yang tak terlukiskan di sana. Wajahnya terlihat dewasa dan tenang. Tidak ada jejak kerutan di atasnya. Kedua matanya tampak lembab dan membawa kebijaksanaan yang tenang dan berpandangan jauh ke depan. Dia seperti bulan yang cerah di langit malam. Suan petik terbalik pemuda ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Meskipun saya telah melihat cukup banyak keajaiban muda, dibandingkan dengan dia, mereka tertinggal 100 atau ribuan mil. Suara wanita dewasa itu terdengar agak serak. Namun, suaranya masih membawa ritme yang menawan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pada saat ini, dia berbicara sambil melihat King Sui menggunakan gelombang mengerikan. Ya, kemungkinan besar itu. Tantai Suan tampaknya tidak terkejut. Suan petik terbalik ada apa? Anda tampaknya terganggu, jika Anda memiliki sesuatu di pikiran Anda, bicaralah. Saya akan menyelesaikannya untuk Anda, kata wanita itu sambil tersenyum. Tuan, saya tidak punya apa-apa di pikiran saya, Tantai Suan terkekeh. Bocah kecil, kamu sudah tua sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan tahu apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran? Tapi karena kamu menolak memberitahuku, aku tidak akan memaksamu. Senyum gadis itu hangat seperti angin di musim semi. Rasanya seolah-olah memiliki kemampuan untuk membantu melunakkan tendon seseorang. Oh ya Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan Sister Ruyan berkultivasi dengan saya? Tantai Suan berkata sambil tersenyum. Terserah kamu. Saya berasumsi Ruyan memiliki hubungan yang cukup dalam dengan bocah ini. Guru berharap bahwa Anda tidak akan jatuh ke dalamnya terlalu cepat. Pikiranmu dulu selalu tenang. Saya mungkin tidak memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi, tetapi saya harap Anda tidak jatuh cinta secepat ini, kata wanita itu lembut. Tuan, saya tidak,
Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan menikah dengan siapapun, kata Tantai Suan buru-buru. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, muridku sangat cantik. Akan sia-sia jika dia tidak menikahkan dirinya dengan seseorang. Padahal, orang yang tidak pernah mengalami cinta tidak akan pernah dianggap memiliki manusia seutuhnya. Hanya setelah seseorang mengalami cinta, mereka akan dapat melihat melalui beberapa hal. Hanya melalui cinta mereka akan dapat menyebut hidup mereka sebagai kehidupan yang sempurna. Oleh karena itu, meskipun berharap Swanner tidak jatuh ke dalamnya begitu cepat, saya masih akan mendukung keputusan apapun yang Anda buat. Petik 2. Tuan, Anda mengolok-olok saya lagi. Tapi ya, Tuan, kamu masih yang terbaik. Tantai Suan akan berperilaku seperti gadis kecil hanya ketika dia berada di depan wanita ini. Bocah kecil itu mengkhawatirkan Ruyan. Anda dan Ruyan harus meyakinkannya untuk pergi. Wanita itu tersenyum. Dia pergi setelah dia selesai berbicara. Selama ini, King Sui berdiri di sana mencoba memahami segel gelombang awan pasang. Setelah itu, dia akan menggunakannya. Seolah-olah dia terobsesi dengan itu. AST 1143 ikan panjang umur, ikan tergila-gila, orang tergila-gila, jalan senjata surgawi. Mungkin tidak selama itu, Tidal Cloud Wave Cell milik King Sui telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sekarang sudah bisa dibilang sudah mencapai stadium lanjut. King Sui hanya berhenti setelah dia tidak bisa lagi merasakan sensasi misterius itu. Dia sadar bahwa tanpa sensasi sebelumnya, kultivasinya akan segera melambat. Ini adalah salah satu faktor penting dari kultivasi, sensasi pemahaman. Selalu ditekankan bahwa kultivasi adalah 99% kerja keras dan usaha, sedangkan 1% lainnya adalah dari pemahaman. 1% dari pemahaman itu adalah sesuatu yang tidak dapat dikultivasikan oleh seorang seniman bela diri. Dikatakan lebih penting daripada 99% kerja keras dan usaha yang dihabiskan untuk berkultivasi. Sama seperti apa yang terjadi hari ini, satu pagi pemahaman setara dengan setidaknya 10 tahun kerja keras yang dihabiskan untuk berkultivasi. Lingkungan menjadi sangat sunyi. Sambil merenungkan pemandangan saat itu, King Sui mengeluarkan pancing emas murninya untuk sekali lagi menghilangkan kebosanannya. Dengan melakukan itu, dia akan bisa menenangkan pikirannya lebih jauh. Memancing bisa membantu melatih kesabaran dan temperamen seseorang. Pasalnya, aktivitas tersebut membutuhkan pikiran yang tenang. Pada saat pelampung pancing sekali lagi bergerak naik turun di permukaan laut, dia segera menariknya ke atas. Setelah itu, King Sui tercengang. Itu adalah ikan berwarna hijau keperakan. Ikan ini terlihat sangat aneh. Secara fisik, tampilannya mirip dengan ikan mas. Namun, kepalanya lebih besar. Ciri yang paling unik dari ikan ini adalah ia memiliki kumis yang terlihat seperti naga banjir. Dengan semua ini, itu terlihat sangat aneh. Namun demikian, King Sui merasa sangat bahagia. Ikan umur panjang. Ikan panjang umur adalah spesies air yang unik. Itu tidak kalah sedikit pun dengan penyu obat emas di alam Valet Jade Immortal King Sui. Namun, ikan panjang umur adalah jenis bahan sekali pakai yang dapat dikonsumsi. Tubuhnya mengandung energi misterius yang dapat membantu pemulihan dan penyembuhan penyakit. Penggunaan yang paling penting adalah bahwa dengan mengkonsumsi satu ikan panjang umur, seseorang akan dapat meningkatkan umur mereka 10 tahun. Setiap individu hanya bisa mengkonsumsi maksimal 10 ikan panjang umur dalam hidup mereka. Ikan panjang umur tidak berukuran besar. Panjangnya kurang dari 1 kaki, namun mereka masih mampu bertahan hidup di laut dengan aman tanpa terancam oleh spesies lain. Spesies ini sendiri juga memiliki umur yang sangat panjang. Dikatakan bahwa mereka bisa hidup sampai 1000 tahun dan semakin lama mereka hidup, mereka akan semakin berharga. Mereka juga bisa digunakan untuk membuat obat. King Sui dengan gembira melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa hari ini adalah hari yang cukup menyenangkan. Akan jauh lebih baik jika dia bisa menangkap lebih banyak dari mereka. Jika ini terjadi, dia akan bisa membuat mereka bereproduksi di dalam alam Valet Jade Immortal. King Sui terus berfantasi sambil memancing pada saat yang sama. Dia benar-benar percaya diri dengan dirinya sendiri sampai-sampai dia tidak terlalu peduli apakah dia mendapatkan sesuatu yang baik atau tidak. Sama seperti ketika seseorang tidak lagi lapar, mereka akan mulai sedikit lebih lambat dalam mengkonsumsi makanan mereka. Mereka juga tidak akan merasa sangat ingin makan meskipun makanan mereka sangat lezat. Bukannya King Sui tidak menginginkan hal-hal yang baik, dia hanya sadar bahwa tidak mudah untuk menangkap hal-hal yang baik. Ia sudah dianggap sangat beruntung bisa menangkap salah satunya. Tepat pada saat ini, King Sui mengangkat kepalanya dan melihat Yuruyan dan Tantai Suan mendekatinya dengan tergesa-gesa. Nah,
sekarang kamu tidak perlu khawatir lagi, kan? Saya tahu itu, Anda tidak ingin pergi tanpa melihat Sister Ruyan untuk terakhir kalinya. Apakah Anda benar-benar memiliki sedikit kepercayaan pada saya? Tan Taisuan bertanya dengan tenang. Tidak, itu karena aku merasa tempat ini adalah tempat yang cukup bagus. Itu sebabnya saya memutuskan untuk memancing di sini. Saya sangat senang bahwa saya baru saja berhasil menangkap ikan panjang umur sekarang. Laut Selatan memang memiliki banyak hal bagus. Petik 2. Lanjutkan menggertak. Tan Taisuan memandang King Sui tanpa senyum sedikit pun. Lihat, yang lain baru saja mengambil umpan. Ini dia, ikan panjang umur yang lain. King Sui tersenyum dan menarik tongkatnya. Kali ini, semua orang terkejut. Itu adalah ikan panjang umur lainnya. King Sui memandangi ikan panjang umur yang berjuang sebelum melanjutkan untuk melihat dua wanita yang terkejut. Setelah beberapa saat Tan Taisuan menjawab, sebelumnya, apakah Anda benar-benar menangkap ikan panjang umur? Ya, King Sui menjawab dengan serius. Ya, kalau begitu itu tidak aneh. Kali ini, ikan ini mengambil umpan dengan sengaja. Ikan panjang umur sering muncul berpasangan. Jika Anda benar-benar dapat menangkap satu, yang lain akan membiarkan dirinya ditangkap dengan sengaja. Jika hanya satu dari mereka yang ditangkap, itu tidak akan bisa hidup lebih dari 3 hari. Ikan panjang umur juga dikenal sebagai ikan tergila-gila, Tan Taisuan menjelaskan perlahan. Suaranya terdengar sangat menyenangkan untuk didengar. Kecuali itu membuat orang sedikit tersesat dalam hal apa yang dia pikirkan. King Sui juga tidak tahu bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Sebelumnya, dia masih kesal karena hanya mendapatkan satu ikan panjang umur. Semuanya baik-baik saja sekarang, sejauh yang dia tahu, dia mungkin benar-benar bisa memelihara seluruh kelompok ikan panjang umur. Tan Taisuan sedikit tercengang, alasannya karena dia tahu cukup banyak tentang ikan panjang umur. Rupanya, hanya mereka yang tergila-gila cinta yang bisa menangkap ikan panjang umur. Ikan panjang umur memiliki spiritualitas yang sangat kuat. Itu sudah menjadi sangat jelas dengan fakta bahwa mereka mampu bertahan di lautan yang berbahaya tanpa kemampuan pertempuran apapun. Tan Taisuan merasa sangat sulit untuk menganggap pria ini sebagai orang yang tergila-gila. Dia memiliki beberapa istri. Jika seseorang benar-benar tergila-gila dengan cinta, bagaimana mereka akan memiliki lebih dari satu istri? King Sui melemparkan ikan panjang umur lainnya ke dalam kolam di alam Valet Jade Immortal. Kali ini, dia akhirnya berhasil menemukan kedamaian dalam pikirannya. Dia memandang kedua gadis itu, kalian bisa kembali sekarang, aku akan pergi. King Sui melangkah maju dan memeluk Yuruyan sebelum dia mulai menggigitnya dengan gila. Tan Taisuan, yang berdiri di samping, ingin memukulnya. Pria ini sangat tidak terkendali. Hatinya tidak pernah begitu bingung. Tidak ada pria yang pernah melakukan ini di depannya. Sebenarnya, kebanyakan pria sering kali akan shock ketika berada di depan wanita. Atau mungkin, lebih aman untuk mengatakan bahwa mereka akan berusaha lebih keras untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik, terutama ketika mereka berada di depan gadis-gadis yang mereka sukai. Jika mereka tidak menyukai seorang gadis, mereka akan bertindak lebih alami. Sedikit yang mereka tahu bahwa semakin mereka mencoba berpura-pura, semakin tidak menyenangkan perasaan mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Banyak orang juga tahu bahwa ini ada hubungannya dengan sesuatu yang disebut menolak yang dekat dengan mereka dan mencari yang jauh. Meskipun demikian, sulit bagi mereka untuk mengendalikan diri. Hanya ketika seseorang berhenti memiliki pemikiran ekstra terhadap seorang wanita, mereka akan mulai bertindak lebih alami atau mungkin, bahkan mengabaikan wanita itu. Inilah yang dirasakan Tan Taisuan sekarang. Pria ini sudah berulang kali mengabaikannya beberapa kali. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan pria, dia masih tahu tentang mereka secara umum. Juga, dia bisa mengetahui satu atau dua hal tentang itu dari ekspresinya. Ketika Yuruyan digigit oleh King Sui, dia tersipu dan mendorong King Sui menjauh. Dia memelototi King Sui dengan wajah pahit dan setelah itu pindah untuk melihat Tan Taisuan yang tidak wajar. Dia merasa sangat malu sehingga dia hampir tidak bisa menunjukkan wajahnya. King Sui pergi. Baik Tan Taisuan dan Yuruyan masih berdiri di sana. Yuruyan menatap Tan Taisuan dengan tatapan malu. Namun demikian, Tan Taisuan memegang tangan Yuruyan dan tersenyum, kamu pasti akan senang dengannya. Sister Suan, mengapa kamu berpihak padanya kali ini? Yuruyan benar-benar terkejut. Meskipun King Sui tidak secara langsung menyinggung Tan Taisuan, ini pasti membuatnya kesal. Ikan panjang umur juga dikenal sebagai ikan tergila-gila. Hanya orang yang tergila-gila dengan cinta yang mampu menangkapnya. Hanya mereka yang memiliki cinta pantang menyerah yang mampu menangkapnya. Ketika seseorang seperti ini mendedikasikan perasaan mereka kepada seseorang,
mereka tidak akan pernah mengubahnya. Ini tidak akan pernah berubah. Tantai Xuan tersenyum saat dia menjelaskan. Saudari Xuan, beritahu saya, berapa banyak gadis yang bisa dipersembahkan oleh orang yang tergila-gila ini untuk cintanya? Yuruyan menatap Tantai Xuan dengan bingung. Saya tidak tahu. Anda seharusnya pernah mengalami ini sebelumnya. Baiklah, mari kita berhenti membicarakan ini, bagaimanapun juga, kalian berdua sudah menjalin hubungan seperti itu. Sister Ruyan, Anda pasti akan bahagia di masa depan. Bahkan tuanku memiliki kesan yang sangat baik tentang dia. King Sui kembali dengan 9 langkah benuanya. Sebenarnya dia merasa sangat senang, jika dia ingin bertemu Yuruyan, dia bisa saja bolak-balik antara dua tempat dalam sehari. Sebelum 9 langkah benuanya ditingkatkan, itu akan membutuhkan beberapa hari untuk pergi ke sana. Tapi sekarang, dia bisa bolak-balik hampir secara instan dengan memanfaatkan 9 langkah benua. Pada saat dia tiba di halaman, itu baru tengah hari. Ini bagus karena ini berarti dia sendirian di kota Yan. Dia tidak akan menyebut dirinya kesepian macam apa yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sekarang, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya dan menjadi master negara sesegera mungkin. Hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah menjadi Master Negara Dinasti Yu Besar, Master Negara Dinasti kelas 2 puncak sesegera mungkin. Kemudian, dia ingin menggunakan kekuatan dinasti untuk mencari Di Chen. Jika tidak, dia merasa bahwa harapan dia menemukan Di Chen akan sangat tipis. Dia berjalan keluar rumah. Di depan rumah sudah ada jalan yang mewah. Di kedua sisi benua, ada banyak jalan mewah. Di dalam mereka, segala macam orang akan bergerak bolak-balik di sepanjang jalan melakukan hal-hal penting mereka sendiri. Sebelumnya, dia menolak kebaikan formasi Immortal Sect. Alasannya karena meskipun itu adalah sekte besar, dia merasa sekte itu sudah mulai runtuh. Yang paling penting, Qiu Feng adalah yang terlemah di antara formasi Immortal Sect. Dia enggan melibatkan diri dalam pertempuran antar sekte. King Sui memikirkan hal-hal yang harus dilakukan sambil berjalan di sepanjang jalan. Bagaimanapun, dia sudah memiliki lebih dari cukup waktu untuk berkultivasi di alam Valet Jade Immortal. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu di kota Yan. Akan lebih baik jika dia bisa menarik perhatian orang dengan kekuatannya dan berteman dengan mereka. Yang terpenting, hal-hal yang dia lakukan harus bisa menguntungkan dirinya sendiri. Misalnya, dengan jaringan yang lebih luas, dia akan dapat menemukan Di Chen. Atau mungkin, itu juga bisa membantunya dalam meningkatkan kekuatannya. Saat ini, dia sudah memiliki beberapa hal yang bisa dia persembahkan kepada dunia. King Sui terus berjalan sambil berpikir dan akhirnya menemukan dirinya di sepanjang jalan yang mewah. Jalan Senjata Surgawi. Ketika King Sui melihat nama jalan, dia merasa sangat aneh. Baru setelah berjalan masuk, dia menemukan bahwa ada banyak toko pandai besi di sepanjang jalan. Namun demikian, bukan berarti setiap bangunan adalah toko pandai besi. Di antara mereka, masih ada yang lain seperti restoran. Pada dasarnya, di setiap 100 meter, akan ada aula besar untuk menempa logam. Mereka mengeluarkan aura yang sangat kuat, hanya dengan satu pandangan, orang sudah bisa mengatakan bahwa itu adalah senjata dan baju besi tingkat tinggi. Dibandingkan dengan toko pandai besi Vireclut, toko ini jauh lebih besar. Dijual. Tidak lama setelah King Sui memasuki jalan, dia melihat tanda dengan kata dijual di atasnya. Dia memasuki toko dan melihat bahwa itu adalah toko pandai besi yang lebih kecil. Namun demikian, itu masih jauh lebih besar dari Vireclut Blacksmith Store di 100 Miles City. Hanya saja itu salah satu yang terkecil di sini. Jalan Senjata Surgawi sangat luas. Orang-orang yang berjalan di sepanjang jalan pada dasarnya adalah para pejuang. King Sui bahkan bisa merasakan prajurit yang kuat di sini dengan sense spiritualnya. Ada orang di sini yang memalsukan senjata dan baju besi serta aksesoris. Tentu saja, beberapa memalsukan semua itu. Jalan itu adalah jalan terkenal di kota Yan. King Sui dengan sengaja membuat catatan jalan senjata surgawi di peta dinasti Yu besar. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, jalan ini pernah menempa banyak senjata dan baju besi surgawi. Sejak saat itulah jalan ini mulai dikenal sebagai jalan senjata surgawi. Ini adalah semacam kemuliaan. Namun, seiring berjalannya waktu, produksi barang-barang berkualitas surgawi mulai menurun, hanya menyisakan nama jalan. Bagaimanapun, senjata surgawi masih merupakan senjata legendaris. Bahkan selama waktu itu, tidak banyak dari mereka yang benar-benar muncul. Menempa senjata surgawi tampaknya juga membutuhkan banyak keberuntungan. Saat ini, sangat jarang mendengar orang menempa senjata atau baju besi surgawi.
Namun demikian, senjata dan baju besi yang ditempa di sini masih cukup luar biasa. Banyak orang akan menempa senjata mereka di sini. Tiba-tiba, dia tersadar bahwa dia bisa membuka toko pandai besi di sini. Kapanpun dia bebas, dia bisa melatih keterampilan menempanya atau melakukan hal lain seperti mengukir segel. Selain itu, dia juga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang insiden seputar dinasti Yu besar. Karena dia tahu, suatu hari, dia mungkin mendengar berita tentang Di Chen. Saat King Sui memikirkan hal ini, dia berjalan menuju toko yang akan dijual. Itu di lokasi yang layak. Itu hanya agak kecil. Bagian depan toko adalah aula penempaan. Dari sudut pandang King Sui, itu sudah dianggap cukup besar. Hanya saja jika dibandingkan dengan yang dia lihat sebelumnya, itu terlihat sedikit rusak. King Sui melangkah ke toko pandai besi. Ada sangat sedikit orang di sini. Senjata di sini juga tidak terlalu mencolok. Seorang lelaki tua terlihat memukul sesuatu di dalam dan suara palu yang berat dapat terus terdengar. AST 1144 Fish in Water, namanya Vireclut Blacksmith Store. King Sui melihat-lihat hal-hal yang tersedia di sini. Mereka semua kuno. Namun, gaya struktur bangunannya tampak seperti toko-toko lainnya. Semuanya dibangun dengan gaya istana. Secara keseluruhan, dia menemukan tokonya cukup memuaskan. Toko pandai besi terhubung ke sisi timur dan barat jalan, sedangkan pintunya terletak di utara. Menuju sisi selatan toko pandai besi, ada juga sebuah halaman. Halamannya tidak terlalu besar, bahkan lebih jauh ke selatan ada sebuah paviliun. King Sui melihatnya dengan sangat singkat. Dia menemukan semuanya di sini benar-benar suram. Tidak heran tempat ini dijual. Ada juga seorang anak laki-laki di toko. Dia seharusnya berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Pada saat ini, dia sedang menempa logam. Bocah itu tampak cukup kuat dan tampaknya masih tumbuh. King Sui mendekati bocah itu. Dia tersenyum dan berkata, "Salam, di mana penjaga toko Anda?" Meskipun King Sui menganggap lelaki tua penempa logam itu sebagai penjaga toko, dia juga bisa menjadi pandai besi yang disewa oleh penjaga toko. Karenanya, dia merasa lebih tepat untuk bertanya sebelumnya. "Itu kakekku, dia adalah penjaga toko di sini." Bocah itu dengan cepat tersenyum dan berkata, sepertinya dia tahu apa yang diinginkan King Sui. King Sui mengangguk dan berjalan menuju pria tua itu. Pada saat ini, lelaki tua itu sepertinya telah menyelesaikan apa yang telah dia lakukan. Secara kebetulan, ketika dia berbalik dan menemukan bahwa King Sui dan cucunya sedang mendekatinya, dia tersenyum. "Kakek, orang ini mencarimu," kata anak laki-laki itu kepada lelaki tua itu. Pada saat ini, King Sui melihat wajah lelaki tua itu. Dia tampak agak tua, tetapi dia tampaknya cukup energi. Ada banyak kerutan di wajahnya. Jejak usia tua tertanam di setiap kerutan di wajahnya. "Senang bertemu denganmu orang tua. Saya melihat Anda menjual toko, saya ingin tahu apakah ini benar." King Sui tersenyum dan bertanya. "Senang bertemu denganmu, aku menggunakan nama keluarga Wang. Anda bisa memanggil saya Pak Tua Wang. Bagaimana saya harus memanggil Anda?" Pria tua itu menepuk-nepuk tubuhnya. Setelah itu, dia mengisyaratkan King Sui untuk berjalan menuju sisi selatan halaman. "Nama keluarga saya adalah King. Tapi kamu bisa memanggilku King Sui saja." Keduanya pergi menuju meja batu di luar dan duduk. Meja batu ini sangat kecil. Hanya ada dua bangku batu kecil di kedua sisi. Di atasnya ada paviliun kecil. Di sampingnya ada kolam kecil dengan diameter 3 meter. Selain itu, ada beberapa ikan mas dan tanaman air di kolam. Meskipun tempat ini kecil, King Sui sangat menyukainya. "Apakah kamu benar-benar berencana untuk membeli tempat ini? Toko kecil saya ini tidak dapat memberikan keunggulan kompetitif apapun." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada King Sui. "Mungkinkah toko itu tidak bisa mempertahankan pendapatannya? Atau yang lain, mengapa Anda menjualnya?" "Oh, apa yang kalian berdua rencanakan di masa depan?" King Sui ingat bahwa anak laki-laki dari sebelumnya masih sangat muda. "Saya tidak akan menjualnya jika itu bisa mempertahankan mata pencaharian kami di sini. Memang karena kita tidak bisa lagi mempertahankan mata pencaharian kita. Tidak ada gunanya lagi menjaga dan menjalankannya. Setelah menjual tempat ini, kami akan melanjutkan untuk membeli halaman kecil lainnya dan mencari toko pandai besi untuk bermain biola kedua di sana. Mempertimbangkan bahwa saya telah menempa logam sepanjang hidup saya, ini adalah sesuatu yang dapat saya kelola." Pria tua itu tersenyum saat menjelaskan. "Lalu berapa yang kamu rencanakan untuk menjual toko ini?" King Sui tersenyum dan bertanya. "Saya tidak tahu, Pak, berapa banyak yang Anda berencana untuk membayar untuk itu. Saya tidak akan berbohong kepada Anda,
toko ini sulit untuk dijual. Alasannya karena itu terletak di jalan senjata surgawi. Setelah Anda membelinya, Anda harus memulai proyek lain yang sesuai dengan bisnis Anda. Yang terpenting, tempatnya sangat kecil. Jika Anda melanjutkan bisnisnya sebagai toko pandai besi, Anda tidak akan dapat bersaing dengan yang lain. Pria tua itu memandang King Sui dan berkata dengan serius. Orang tua, apakah kamu tidak takut aku tidak akan membelinya begitu kamu memberitahuku semua ini? King Sui sangat mengagumi kejujuran orang tua itu. Saya lebih suka itu tidak dijual. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan ini? Saya akan membeli toko pandai besi Anda dan setengah dari halaman Anda. Aku akan membayarmu 3.000 emas untuk itu. King Sui menunjuk ke paviliun kecil. 3.000 emas pasti dianggap cukup banyak uang. Bagi keluarga normal, 3.000 perak sudah cukup untuk membuat mereka kaya raya, apalagi fakta bahwa ini adalah emas yang mereka bicarakan. Ah, Tuan, itu terlalu berlebihan. Itu tidak terlalu berharga, jawab lelaki tua itu dengan cepat. Orang tua, apakah pekarangan ini peninggalan nenek moyangmu? Menurut harga pasar saat ini seharusnya merupakan harga yang tepat. Ini adalah jalan senjata surgawi, seharusnya tidak ada perbedaan besar antara harga saya dan harga rata-rata. Namun, saya pikir orang normal juga akan kesulitan mencoba membayar jumlah yang sangat besar. King Sui tidak peduli dengan uangnya, oleh karena itu, dia pasti tidak akan membuat orang tua itu menderita kerugian. Tidak, ini terlalu berlebihan. Bagaimana dengan ini? Bayar saja 1.000. Kami akan tinggal di sana. Oh ya, Pak, di mana Anda berencana untuk tinggal? Orang tua itu memandang King Sui dengan bingung. Tidak jauh dari sini, saya punya rumah. Saya akan membayar Anda uang segera. Anda tidak perlu membantu saya menghemat uang, saya tidak mencoba mengambil keuntungan dari Anda. Tempat ini sangat cocok untukku. Jika saya membeli toko pandai besi lain, jumlah ini mungkin tidak cukup untuk membayar harganya. King Sui tersenyum. Orang tua itu mengambil akta untuk tanah itu. King Sui tidak terlalu keberatan. Untungnya, akta itu hanya mencakup toko pandai besi, maka kesepakatan itu berjalan sangat cepat. King Sui mengeluarkan uang kertas dan beberapa batangan emas dan perak. Orang tua, jika kamu dan cucumu masih harus mencari pandai besi lain untuk pekerjaan serupa, maukah kamu tinggal di sini? Saya akan berbicara dengan Anda tentang gaji nanti, tanya King Sui setelah berpikir sejenak. Bisakah aku benar-benar melakukan itu? Orang tua itu menatap King Sui dengan heran. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan leluhurnya, bisa terus bekerja sebagai pandai besi di sini juga merupakan hal yang baik. Tentu saja, setelah itu, King Sui akan mulai benar-benar sibuk dengan pekerjaan. Dia melepas tanda dijual di luar dan mulai memalsukan tanda toko lain sendiri. King Sui juga memutuskan untuk menyebutnya toko pandai besi Vireklut. Karena toko King Sui kecil, dia sengaja membuat papan nama toko lebih besar. Selanjutnya, dia menempanya dengan keterampilan menempa yang brilian. Seseorang yang melakukan penelitian dalam penempaan pasti akan dapat mengatakan bahwa ini dibuat dari keahlian yang luar biasa. King Sui memutuskan untuk mencampur beberapa valet jade. Dia menempanya dengan Thousand Years Metallic Essence. Tidak mungkin orang akan mencuri tanda toko, bukan? King Sui bertanya-tanya apakah mungkin ada kemungkinan seperti itu. Hari ini sudah cukup larut. King Sui berencana untuk menutup tokonya hari ini dan melanjutkannya besok. Setelah itu, dia bisa mengatur upacara pembukaan. Tetapi ketika dia berpikir lebih dalam, dia memutuskan untuk tidak memegangnya. Bagaimanapun, tempat ini masih milik kakek dan cucunya. Apa yang dia lakukan sekarang? Saat King Sui berpikir sampai saat ini, dia memutuskan untuk tidak mengaturnya. Namun demikian, tanda toko masih harus diubah. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu, King Sui kembali ke halaman yang baru saja dia beli. Ini adalah halaman yang tidak menyenangkan. King Sui kembali dan berkata dengan nada sedih. Dia menyewa 2 penjaga dan 2 penjaga untuk meningkatkan suasana di sekitar halaman. 2 penjaga yang mengawasi pintu adalah 2 orang cacat. Menimbang bahwa mereka sudah cukup tua, King Sui mengizinkan mereka untuk melakukan hal-hal mereka sendiri di depan pintu. Selama tempat ini dijaga, tidak apa-apa bagi mereka untuk minum teh dan berbicara satu sama lain juga. Kedua penjaga itu terutama di sini untuk pekerjaan rumah tangga dan untuk memelihara halaman, kolam, bunga dan pohon. Di kedua sisi gerbang, ada perumahan. Meski kecil, mereka masih cukup nyaman untuk ditinggali. Mereka tampak cocok untuk kedua penjaga itu. Ketika King Sui kembali, dia menyapa kedua lelaki tua itu dan masuk. King Sui hanya tahu bahwa salah satu lelaki tua itu memiliki nama keluarga Mu sedangkan yang lainnya menggunakan nama keluarga Lu.
Mereka adalah orang-orang miskin dari sekitar. Bahkan di tempat yang mewah, orang miskin adalah mayoritas penduduk. Pada saat King Sui kembali ke kamarnya, dia membuat makan malam untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, dia tidak benar-benar membutuhkan siapapun untuk membantu menjaganya. Hanya ketika dia bersama gadis-gadis itu, mereka akan menyiapkan makanan untuknya dan merapikan kamar. Tentu saja, masakan yang disiapkan gadis-gadis itu tidak akan terasa enak seperti masakan King Sui. Bagaimanapun juga, King Sui cukup ahli dalam memasak. Alasan mengapa dia merasa bahwa hidangan yang disiapkan gadis-gadis itu enak ada hubungannya dengan pendapat subjektifnya. Itu lebih seperti sesuatu yang merupakan efek resonansi antara kekasih. Ketika King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal, dia mengamati dua ikan panjang umur. Tidak ada perubahan yang mencolok pada mereka. Mereka masih sangat aktif di kolam. King Sui tahu bahwa mereka sangat lincah di dalam air saat mereka melayang di air seperti peri. Ini adalah semacam perasaan, namun, itu masih cukup mengejutkan untuk terjadi pada ikan dengan panjang tubuh kurang dari 1 kaki. King Sui mengamati tubuh kedua ikan panjang umur. Cara mereka menghindari hal-hal di dalam air, cara mereka bergerak maju. Tanpa disadari, dia sekali lagi tenggelam dalam menonton. Tiba-tiba, King Sui menggerakkan tubuhnya. Dia melayang ke langit dan mengayunkan tangannya. Gelombang pasang surut. Hanya dalam sekejap, King Sui tertelan gelombang besar air. Beberapa waktu yang lalu ketika dia masih di Laut Selatan, dia sudah merasa seperti bebek di dalam air ketika dia berlatih Tidal Cloud Wave Sail. Sekarang, dia sekali lagi membuat langkahnya. Baik tubuh dan langkah kakinya sangat mulus. Rasanya seolah-olah dia telah menyatu dengan alam. Ada harmoni yang tak terlukiskan dalam cara dia bergerak dari setiap langkah yang dia ambil. Perlahan, gelombang pasang menghilang. Namun, King Sui masih terus melayang di langit. Apakah ini langkah roh bebas, langkah hantu, atau langkah Klutmis? Tak satu pun dari mereka seperti langkah-langkah yang dia ambil. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan merasakan sosoknya seperti gerakan berenang ikan panjang umur di kolam kecuali bahwa mereka lebih cemerlang daripada gerakan ikan itu sendiri. Ikan dalam air, seolah-olah tubuhnya bisa melewati apa saja seperti ikan yang tidak akan pernah menabrak batu atau dinding tidak peduli seberapa cepat mereka berenang di air. Pada saat King Sui berhenti, rasanya seperti waktu yang lama telah berlalu. Dia mengintip binatang iblis di alam Valet Jade Immortal hanya untuk menemukan mereka menyempurnakan teknik mereka. Ini akan menjadi waktu yang lama sebelum mereka bisa sekali lagi mengambil bagian dalam pertempuran. Belum ada tanda-tanda buah nirvanik matang. Dari waktu ke waktu, burung api akan mengawasi area itu. Kadang-kadang, itu bahkan akan mengeluarkan sedikit api ke arah mereka. Pada awalnya, bahkan King Sui sendiri takut karenanya. Tapi sekarang, dia tidak lagi khawatir. Bukan hanya nirvanic fruit yang tidak rusak, kualitasnya juga meningkat dari sini. King Sui memetik buah misterius. Ini sudah yang kedua yang dia petik. Dia tidak menggunakan yang terakhir karena rencana awalnya adalah hanya menggunakannya ketika dia mendapatkan 2 dari mereka. Lagi pula, persentase keberhasilannya terlalu kecil. Dengan 2 dari mereka, persentase keberhasilan akan sedikit lebih tinggi. Meskipun tidak pernah ada kasus kegagalan dari sebelumnya, dia masih merasa tidak aman melakukannya. Dia meletakkannya karena dia tidak terburu-buru untuk mengkonsumsinya. Akhir-akhir ini, dia merasa sedikit gelisah. Mungkin karena dia baru saja tiba di benua Oshe Barat dan dia tidak terlalu familiar dengan hal-hal di sini. Namun demikian, hal-hal terjadi berkembang secara positif sekarang, karenanya ia juga berhasil menemukan kedamaian dalam dirinya secara perlahan. Dia mengeluarkan beberapa esensi logam, sedikit valet jade dan mulai menempa. Selain itu, kata-kata Vireclut Blacksmith Store juga dibuat oleh dirinya sendiri. Tulisan tangan King Sui adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dia juga menggambar siluet buram di papan nama. Sosok buram itu persis milik Huoyun Liuli. Bahkan teman-teman yang dekat dengannya tidak akan bisa mengenalinya. Namun demikian, sosok itu sangat menyenangkan untuk dilihat. King Sui mampu melakukan semua ini dengan lancar dan mudah. Selanjutnya, dia berhasil melakukannya dengan sangat menarik. Bahkan King Sui sendiri tercengang setelah melihat apa yang dia buat. Kata-kata Vireclut Blacksmith Store diukir di atas papan nama King Sui. Ke arah sisi kiri, ada siluet buram yang sepertinya melihat ke arah sisi kanan. Di sisi kanan adalah senjata yang ditarik oleh King Sui. Ada Valet Jade Sword, Greenage Sword, Battle Axe dan juga cambuk. Gambar King Sui sudah mencapai tingkat menggambar tulang. Dia menariknya keluar, mengukirnya dan melemparkannya dengan logam cair. Dibandingkan dengan tanda toko di sini, King Sui terlihat jauh lebih cantik dan anggun. Yang terpenting, masih ada armor dan aksesorisnya.
Setelah meletakkan tanda toko, King Sui menenangkan pikirannya dan mulai melihat sekeliling. Dia berpikir untuk dirinya sendiri tentang jalan yang harus dia ambil di masa depan. Dia berpikir bahwa akan lebih baik untuk menetap di sini untuk saat ini dan hanya memikirkan sisanya setelah dia lebih tenang. Setelah itu, King Sui membudidayakan segel gelombang awan pasang dan ikan di air. Sedikit demi sedikit, waktu berlalu. Pada saat dia keluar, hari sudah hampir berakhir.